Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan mengimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tangisan yang menyelamatkan. Ada macam-macam sebab orang berduka cita karena cinta. Boleh jadi karena kematian orang yang dikasihi. Bisa pula karena dikhianati orang yang dicintai. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menangisi Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Yesus sungguh sedih karena mereka tidak mampu melihat karya keselamatan Allah dalam dirinya. Yesus sangat sedih karena mengetahui bahwa mereka mengharapkan seorang Mesias yang bergerak dalam bidang politik. Akibatnya, mereka akan menolak dia sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Tuhan Yesus bersedih hati ketika ia memandang kota Yerusalem. Ia menangisi kota itu bukan karena kotanya indah dan lainnya, melainkan orang-orang di sana menutup mata hati mereka untuk melihat karya Allah di tengah-tengah mereka melalui perutusannya. Yesus menangis karena ia merasa dikhianati oleh Yerusalem. Yerusalem lupa bahwa Allah mencintainya. Kehancuran Yerusalem berarti kehilangan relasi dengan Allah. Yesus yang kita imani adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia tidak pernah tega melihat kesengsaraan dan penderitaan manusia akibat dari dosa. Hatinya sangat pedih melihat kesengsaraan manusia yang tidak mau bertobat. Tangisan Yesus adalah tangisan kasih. Sama seperti ia menangisi Yerusalem. Ia menangisi kota itu karena di sana berdiri megah Bait Allah. Kota di mana orang datang dari berbagai penjuru untuk menyembah Tuhan di dalam Bait Allah yang kudus. Tangisan Yesus terhadap kota Yerusalem sesungguhnya adalah simbol tangisan terhadap diri kita sebagai pendosa. Yesus menangisi dosa-dosa kita. Yesus menangisi para pendosa yang tidak mau tahu
akan sapaan Tuhan. Yesus menangisi pendosa yang tidak mau membuka hati untuk kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Yesus menangisi pendosa yang bersikukuh menolak kasih dan kerahimannya. Semoga kita sungguh membuka diri pada keselamatan yang mengalir dari Allah. Kita berjuang untuk tidak menolak Allah. Kita sungguh menerima Dia dengan senantiasa bertobat dan bersatu dengannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.